Jumpa kembali bersama saya di Teknik Karao Channel. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak boleh sama dengan 0. Simak videonya, perhatikan baik-baik, dan dijamin pasti bisa untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Check it out. Perhatikan baik-baik bahwa fungsi kuadrat bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus C itu merupakan parabola. Jadi kalau kita perhatikan grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola, itu pasti. Nah, parabola ini bisa membuka ke atas. Parabola bisa membuka ke atas apabila nilai A-nya positif. Parabola bisa membuka ke bawah apabila nilai A-nya itu negatif. Kita bisa melihat ilustrasi di sini ya. Di sini grafik yang warna pink ini itu adalah A lebih besar dari 0, jadi dia membuka ke atas. Tetapi grafik biru di sini ini membuka ke bawah ya. A-nya negatif. Kemudian bagaimana untuk menggambar grafiknya? Saya akan langsung saja praktek bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ya. Perhatikan baik-baik. Di sini ya, di sini kita mempunyai nilai A ya. Nilai A kita adalah, kita perhatikan di sini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Itu bentuk umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kita bisa memperhatikan berarti yang jadi A adalah koefisien X kuadrat, berarti 1. B-nya adalah min 2. C-nya adalah min 8. Nah, dari sini kita sudah menentukan A, B, dan C-nya. Langkah pertama untuk menggambar grafik fungsi kuadrat adalah yang pertama, cari titik potong koordinatnya. Nah, yang pertama mungkin bisa saya cari titik potong koordinat sumbu Y. Pada titik potong sumbu Y, syaratnya adalah nilai X-nya itu 0. Maka saya akan mengisi seperti ini. Y sama dengan, aslinya kan X kuadrat, jadi 0 kuadrat. Dikurangi 2 kali 0, dikurangi 8. Sehingga saya dapatnya adalah min 8. Titik potong sumbu X-nya, koordinat sumbu X-nya adalah 0, min 8. Seperti ini. Yang B, bagaimana mencari titik potong koordinat sumbu X? Titik potong sumbu X, kebalikannya tadi. Kalau titik potong koordinat sumbu Y, X-nya yang 0. Sedangkan sumbu X, itu Y-nya yang 0. Nah, seperti ini. Jadi, fungsinya menjadi 0 sama dengan, nah, gitu ya, X kuadrat min 2X min 8, seperti ini. Terus, kita tahu, di sini kita bisa memfaktorkan. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kita buat saja model skema sandal jepit, ya, terkenalnya seperti itu. Kalau dikalikan min 8, itu, kalau dijumlah min 2. Nah, kita siapkan dulu di sini. 0 sama dengan, kalau dikalikan min 8, kalau dijumlah min 2, itu kita tahu di sini kita cari bilangannya. Min 4 dan 2. Coba kita cek. Min 4 dikali 2, min 8. Min 4 ditambah 2, min 2. Nah, kita dapat di sini, kita faktorkan X di sini min 4, kita tulis di sini min 4, X di sini 2 ditambah 2. Oke, di sini kita dapat 2 nilai X. Berarti X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya 4. Titik potong sumbu X-nya berarti 4,0. Berikutnya, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Berarti titik potong sumbu X-nya adalah min 2,0. Demikian untuk langkah yang pertama.
Langkah yang kedua, kita mencari simetrinya. Simetri bisa saja kita cari dengan cara sangat gampang. X simetri sama dengan minus B per 2A. Nah, kita tahu B-nya tadi dari awal, B-nya adalah min 2. Jadi min 2 per 2 kali A. A-nya adalah 1. Jadi kita peroleh min 2 jadi 2, dibagi 2 jadinya 1. Langkah ketiga kita mencari titik puncak. Titik puncak kita tinggal memasukkan Y puncaknya. Y puncaknya kita masukkan ke X kuadrat min 2X min 8 dengan X-nya adalah XS ya. XS ini yang kita masukkan. Sehingga diperoleh 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. Kita masukkan 1 dikurangi 2 dikurangi 8. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 1 dikurangi 2 dikurangi 8. Jadi min 9. Nah, titik puncak yang kita peroleh adalah, kita gabungkan simetrinya di sini adalah 1, min 9. Nah, demikian. Selanjutnya kita tinggal menggambar grafik fungsinya ya. Atau kita bisa saja menambahkan titik bantu boleh. Tetapi intinya dari awal kita sudah cukup memerlukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncaknya itu sudah cukup. Nah, kita akan mencoba untuk menggambarnya. Dan sebetulnya di awal tadi kita harus sudah bisa menganalisa nilai A-nya itu kok ya di sini ya, nilai A-nya itu sama dengan 1. Nilai A-nya sama dengan 1. Saya taruh di sini. Nilai A-nya sama dengan 1. Nah, kita tahu nilai A1 berarti A sama dengan 1 kan lebih besar 0. Maka dia pasti buka ke atas. Kita harus bisa menganalisa di awal ya. Pasti nanti kurva kita harus membuka ke atas gitu. Nah, kita kumpulkan saja titik-titik potongnya ini ya. 0,8 di sini. 0,8 ya. Terus 4,0 di sini. Min 2,0 di sini. Kemudian 1,9 di sini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal menarik kurvanya, pasti bentuknya apa di sini? Pasti bentuknya adalah parabola dengan titik puncaknya di sini, puncaknya. Nah, maka dia kasih kita puncak di sini. Iya, jadi demikian untuk kurva atau grafik dari fungsi kuadrat. X kuadrat ya, ini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Berikutnya, apabila kita diberikan suatu grafik fungsi seperti ini ya, disuruh menggambar grafiknya gimana ini? Nah, terlebih pertama adalah kita tahu nih A-nya, kita tahu ya. A-nya kita kasih di sini koefisien X kuadrat min 1. B-nya adalah koefisien X adalah 6. C-nya adalah min 5. Nah, dari sini kita langsung mencari koordinat titik potong ya, titik potong koordinat ya. Koordinat titik potongnya apa? Yang pertama misalnya sumbu Y gitu ya. Sumbu Y tadi syaratnya apa? X-nya diisi 0. Nah, X-nya diisi 0. Isi aja 0 di sini. Y sama dengan, kan aslinya min X kuadrat berarti min 0 kuadrat plus 6 kali 0 dikurangi 5. Nah, dapatnya adalah min 5. Sehingga kita punya titiknya adalah 0,min 5. Ini kita kasih tanda. Berikutnya yang B, sumbu X. Nah, sumbu X syaratnya apa? Y-nya yang 0. Ya, kita isi di sini. 0 sama dengan min X kuadrat gitu plus 6X gitu ya, min 5. Nah, untuk memudahkan kita, ini kok min X kuadrat ya, pindah saja ruas kiri biar gampang ya. Caranya pindah ruas kiri, min X kuadrat jadi kiri jadi X kuadrat plus 6X jadi min 6X, kemudian min 5 pindah ke kiri jadi plus 5.
Ini memudahkan kita untuk melakukan pemfaktoran. Jadi biar gampang pemfaktorannya. Oke, kalau dikalikan berarti berapa di sini? Kita buat sandal jepit dulu. 5. Kalau dijumlah berapa di sini? Kalau dijumlah min 6. Nah, kita mencari nih dua bilangannya. Kita siapkan dulu di sini. Gimana? Yaitu min 5 dengan min 1. Ya, kita masukkan di sini x min 5 sama x min 1. Berarti titik potong sumbu x-nya adalah x min 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5, kita peroleh 5,0 gitu ya. Terus yang satunya x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 1. Berarti 1,0 gitu. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya langkah kedua seperti biasa tadi adalah sumbu simetri ya, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu tadi gimana? XS sama dengan min B per 2A. Kita masukkan saja. XS-nya adalah min B. B-nya kita kembali ke soal ya, B-nya 6. Berarti C-nya, A-nya adalah min 1. Nah, berarti min 6 dibagi min 2, dapatnya 3, seperti itu. Kemudian sekarang yang langkah ketiga adalah titik puncak ya, puncak. Nah, puncaknya itu YP misalnya. Ya, YP-nya kita masukkan di sini. Min XS-nya kita ngambil yang 3 ya, ini yang dimasukkan ke sini. Ya. Berarti min 3 kuadrat gitu, karena ini 3 ya, 3 kita masukkan sini. Plus 6 kali 3 gitu, min 5. Kita hitung bersama, min 9 plus 18 gitu ya, min 5. Dapatnya adalah 4. Nah, demikian berarti nanti puncaknya adalah P adalah 3,4. Dari awal sebetulnya kita sudah tahu ya, bahwa A-nya kok min 1. A lebih kecil 0, berarti buka ke bawah. Nah, ini pasti. Karena A-nya lebih kecil 0, buka ke bawah. Kita siapkan dulu sebentar. 0,5. 0,5 di sini ya. 5,0. 1, 2, 3, 4, 5. 5,0 sini ya. Nah, nih. Kemudian 1,0. 1,0 sini ya. Terus puncaknya 3,4. 3,24, 3,4 sini ya. Hingga kita bisa menggambar ya di sini, menggambar dari kurvanya itu. Kita langsung puncaknya di sini. Berarti nanti kita tahu dia pasti membuka ke atas. Nah, seperti itu ya. Demikian penjelasan dari saya untuk bagaimana kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat dan dijamin pasti bisa. Mudah ya. Terima kasih. Selamat belajar. Dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya.